jahat kan? Kamu udah nyumpain aku kayak gini. Kamu. Ya kan? Biar aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Iya kan? Aku udah lumpuh total sekarang. Semua organ tubuh aku udah nggak bisa digerak. Aku udah kayak bayang. Sasaran gue pun sekarang berubah. Gue tipu Irawan dan gue rebut lagi. Inggit harus balik ke pelukan gue. Aku harus ngomong berapa kali sama kamu? Hah? Aku kerja keras buat kamu sama anak-anak. Aku tahu, Mas. Tapi kan kamu juga harus meluangkan waktu untuk mereka. Anggi sama Angga tuh pengennya kamu yang ambil rapot mereka. Aku nggak bisa. Kamu pikir kalau kerja biasa kita bisa kaya? Mas, penghasilan kamu tuh udah lebih dari cukup. Lagian aku sama anak-anak juga nggak bakalan minta sesuatu yang bakal merepotkan kamu. Inggit, ya, kamu makin bawel ya lama-lamanya. Dia nurut aja kenapa sih? Pakai protes segala. Lagian juga kebutuhan kamu sama anak-anak aku penuhin kan? Ya, aku minta maaf ya. Tapi nggak usah nadanya tinggi gitu, nggak enak. Kamu yang mulai duluan. Udah, aku pengen ke kantor sekarang. Ayah, ibu jangan dimarahin terus dong. Kasian. Ibu suka nangis sendiri setelah ayah marah-marah. Iya, ayah. Dengar ya. Ibu kalian yang cerewet. Udah, ayah mau jalan dulu ke kantor. Masih ada waktu dong. Semoga gak telat. Jangan telat, jangan telat. Hati-hati, Bu. Ya Allah, semoga ini bukan pertanda buruk. Bu, aku ambil kain lap ya, Bu. Nggak usah, biar ibu aja yang ambil ya. Ya udah, Bu. Ada telepon. Ibu angkat telepon dulu ya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Iya betul, saya istrinya Papa Irawan. Ada apa ya, Pak? Apa? Suami saya kecelakaan? Ya Allah, terus gimana kondisinya, Pak? Baik, saya segera ke rumah sakit. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Ayah kecelakaan apa, Bu? Ayah nggak kenapa-napa kan? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Semoga ayah baik-baik aja ya. Yuk. Pak, saya Inggit, Pak. Saya istri dari Pak Irawan. Pak Irawan, korban tabrak lari. Tapi kami sedang mengusut si penabrak lari itu. Terus gimana keadaan suami saya, Pak? Masih ditangani tim dokter, kemungkinan masih koma. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Benturan keras Bapak Irawan harus mengalami kelumpuhan. Maksud dokter, suami saya lumpuh total, Dok. Iya, maaf Bu.
Suami ibu juga mengalami kelumpuhan pada kelaki-lakiannya. Benturan di bagian kepalanya menyebabkan suami ibu memiliki emosi yang tidak terkendali. Mas Irawan. Ya ampun, Mas. Kenapa jadi kayak gini, Mas? Kalau aja kamu nggak doain aku, nggak mungkin kecelakaan kayak gini. Ibu kalian jahat sama ayah celaka kayak gini. Mas, kenapa kamu ngomong kayak gitu, Mas? Setengah badan aku nggak bisa digerakin. Mas, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Kamu jahat. Kamu udah nyumpain aku kayak gini. Aku kamu. Ya kan? Biar aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Iya kan? Astagfirullah, Mas. Aku mau kamu keluar dari ruangan ini. Sekarang. Keluar. Keluar, Ringgit. Ayah, aku sama ibu pengen nemenin ayah. Jagain ayah. Enggak. Ayah mau kalian pergi dari ruangan ini. Pergi! Ya Allah, dalam kondisi masih sakit aja sifatnya nggak berubah. Apa salah aku ya Allah? Aku mohon, semoga nggak ada kebencian dalam hati Mas Irawan buat hamba ya Allah. Aku bakal bayar suster buat ngurusin aku sampai aku pulih. Jadi aku nggak butuh kamu. Enggak, Mas, enggak. Aku ini istri kamu. Aku yang bakal ngerawatin kamu sampai sembuh, Mas. Aku nggak mau dirawat sama istri yang jahat sama aku. Jadi kamu keluar. Keluar, Bu. Ayah jahat sama ibu. Enggak, sayang. Ayah nggak jahat sama ibu. Ayah cuma pengen sendiri dulu. Kita doain ayah aja ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah kasih kita rasa cinta, rasa rindu. Karena rasa cinta itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Terutama nih yang masih remaja-remaja begini nih. Cintanya masih gede banget, rindunya juga masih gede banget. Silahkan, mau rindu sama siapapun silahkan. Tapi pesan Umi, pertama yang harus kita cintai, yang harus kita rindukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya ke Umi begini, Mi bagaimana Mi? Kalau hati saya sudah rindu banget sama Allah, pengen ketemu dengan Allah, caranya kumaha? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya faman kana yarju, siapa yang berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Caranya bagaimana? Kalau rindu sudah membara pengen ketemu dengan Allah bagaimana? Falya'mal 'amalan shalihan,
maka lakukan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di dalam kita melakukan amal soleh, jangan sampai kecampuran perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Menyekutukan dengan apa? Dengan apapun. Nah, jadi ini caranya kalau kita pengen berjumpa dengan Allah. Nah, terus ada yang tanya lagi nih, kalau saya sudah rindu sama Nabi, terus saya pengen ketemu dengan Nabi, bagaimana Umi? Caranya pengen ketemu dengan Nabi bagaimana? Lakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Ikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, tinggalkan juga apa yang pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kita sebagai perempuan ya, Nabi kan sering menganjurkan atau memerintahkan kita harus taat kepada suami. Kudu kita taat kepada suami karena istri yang beriman, gitu kan? Bisa dijadikan teman. Tuh, mudah-mudahan ya, kalau kita sudah rindu sama Allah, kalau kita sudah rindu sama Rasulullah, tentunya ada lagi yang harus kita rindukan. Apa? Yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Selamat datang ke rumah ini lagi ya, Mas. Untuk apa kamu bawa aku kemari? Kamu mau balas dendam? Iya? Ya ampun, Mas. Aku tuh nggak ada kepikiran kayak gitu. Bohong kamu. Mas, aku tuh cuma mau merawat kamu sampai kamu sembuh. Untuk apa? Aku udah lumpuh total sekarang. Semua organ tubuh aku udah nggak bisa digerak. Aku udah kayak mayat. Tangan aku nggak bisa digerakin. Sini aku bantu ya. Jangan, nggak perlu. Aku nggak perlu bantuan kamu. Aku bisa sendiri. Mas, aku ini kan istri kamu. Aku bukan orang lain. Aku harus mengabdikan hidup aku buat kamu. Kamu jangan manis-manis di depan aku. Gak usah munafik kamu. Kamu lupa? Hah? Sebelum aku kecelakaan, kamu protes sama aku kan? Kamu bilang aku lupain kamu sama anak-anak. Kok kayak gini gara-gara doa kamu? Mas, gak ada pikiran aku kayak gitu, Mas. Apalagi ngedoain yang buruk-buruk. Demi Allah, cuman Allah yang tahu semua doaku. Ah, diam kamu. Aku gak mau lagi dengar omongan kamu. Mas, ya Allah. Makan dulu ya. Aku gak mau makan. Kamu harus makan. Makan dulu ya. Aku gak mau makan. Ya Allah, Mas. Aku bilang aku gak mau diurusin sama kamu. Mas, aku mau nanya sama kamu. Apa sih kesalahan aku, Mas? Sampai kamu kelihatannya kayak musuhin aku banget. Kamu masih nanya ya? Salah kamu apa? Hah? Emangnya kamu gak sadar? Kesalahan apa yang udah kamu buat? Apa aku pernah ngelukain perasaan kamu? Kamu sampai hati, Mas, memperlakukan aku kayak gini. Kamu pakai nanya lagi. Kamu udah buat aku kayak gini. Aku udah lumpuh sekarang. Sebagai laki-laki aku udah gak bisa apa-apa. Karir aku udah hancur. Aku gak bisa kaya raya sekarang. Itu semua karena apa? Karena kamu. Halo, ini siapa? Ini gue, Setu.